warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa asdaqal ma'rakain taqwa wa khairul milal millat Ibrahim alaihi salam wa khairus sunan sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma qalla wa dalla khairun mimma kathara wal ha. Yang saya hormati pengurus Panti Sunan Ampel, para ustazah, ustaz dan ustazah, para pengganti dan adik-adik yang berbahagia, yang mudah-mudahan selalu diberikan rahmah, taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kehidupan kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika hidup itu penuh dengan barakah, maka apa yang kita lakukan itu tenang, dan tenang itu bukan hanya atau bukan diam saja. Ada orang yang rokokan itu belum tentu tenang, menikmati itu belum tentu menikmati, bisa saja masalahnya menumpuk. Belum tentu orang yang kemudian ngopi ngeteh di warung-warung itu leha-leha atau tenang, belum tentu. Dan juga belum tentu yang kemudian di pinggir jalan santai-santai, belum tentu tenang. Ketenangan itu bukan di dalam sikap, karena tidak tahu hati seseorang bagaimana. Belum tentu yang perang itu tidak tenang, bisa saja lebih tenang. Belum tentu kemudian yang kemudian bunuh-diri itu tidak tenang, bisa saja dia lebih tenang. Karena tidak bisa kelihatan air tenang di atasnya, kemudian kelihatan tenang di atasnya, tapi di dalam bergolak, arusnya luar biasa. Maka apa istilahnya, air riak, tanda tak dalam, air yang itu berarti dia tidak dalam. Tapi kalau dengan lempar nggak ada bunyinya, pasti dalam. Tahu ya? Artinya yang kasat mata belum tentu yang kita kelihatan tenang itu belum tentu tenang. Maka persoalan tenang itu ada di batin kita masing-masing, dan ini hanya orang yang diberikan keberkahan oleh Allah, diberikan tumanina oleh Allah, hatinya menjadi tenang. Kalau hati sudah tenang, enak hidup itu, enak. Dia kayak nggak tenang, lihat ngabutan misalkan tukang sampah pagi-pagi sudah debutan, dia sudah dorong sampah, yang lain masih tidur. Apakah dia tenang atau tidak? Bisa saja lebih tenang daripada orang yang tidur-tiduran, yang kemudian di kursi goyang. Belum tentu. Banyak orang yang di kursi goyang karena ketidaktenangan dia. Artinya apa? Ketenangan itu fil qalbi, di dalam hati, di dalam hati. Maka ketika hati dikasih roha oleh Allah, dan ini yang kita minta, bagaimana kita diberikan selalu ketenangan dalam kondisi apapun, dalam kondisi apapun. Hatta dalam kondisi sedih, misalkan, terkadang kesedihan Allah itu, terkadang kesedihan yang Allah berikan kepada seseorang itu adalah cara Allah membahagiakan seseorang. Contoh, Nabi Musa alaihissalam ketika kecil, bayi, apa yang dilakukan ibundanya? Alikbibihi fitabuti fakbibihi fil yam, diletakkan di peti. Apakah ibunya galau? Galau, bisa sedih, ya baru melahirkan. Kemudian disuruh letakkan oleh Allah, alikbibihi fitabut di peti, fakbibihi fitabut. Kemudian disuruh apa? Ya disuruh alirkan. Apakah tahu nanti arahnya? Nabi Musa tahu nggak arahnya dia kemana? Nggak tahu. Tapi Allah sudah tahu. Ini menuju sebuah istana besar, dan itu menjadi musuh bebuyutannya suatu hari nanti. Itulah kehidupan, selalu mengalir. Sungai, dia lewat sungai. Tidak tahu sungai ke arah mana lurus, dan sungai nggak lurus.
Kehidupan itu gak pernah lurus. Kehidupan itu selalu berbelok-belok. Kalau kehidupan lurus, ya gak enak. Kalau jenengan lurus saja hidupnya, gak ada tantangan. Maka kenapa orang-orang sekarang cari tantangan dengan goes? Sudah gak ada kerjaannya, masih ngos-ngos sama. Sekarang malah goes itu bukan untuk mencari kesehatan kadang, tapi sudah sebuah hobi. Akhirnya apa? Bisa buang-buang waktu. Bisa ya, tapi tergantung niatnya lagi. Akhirnya apa? Goes, kadang waktunya ini goes. Apakah kemudian seseorang yang tadi itu Nabi Musa, apakah dia tahu? Pertama tidak tahu, tapi kemudian ditenangkan oleh Allah ibundanya. Apa ditenangkan? Yang ditenangkannya, wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni. Saya berikan kedamaian, kecintaan, kebahagiaan. Fa'alqaitu mahabbatan minni, dari saya, kata Allah. Litusna'a 'ala 'aini, agar engkau diawasi dari pengawasan Allah. Meskipun di tangan orang jahat Fir'aun, tapi dalam pengawasan Allah. Bahkan Fir'aun diapain coba? Dicabut yang namanya jenggotnya, kecil-kecil bisa nyabut. Itu karena sudah dalam pengawasan Allah. Dan bahkan ketika Nabi Musa tanpa sengaja menjotos kemudian meninggal, nggak sengaja dia untuk meninggal, tapi tiba-tiba meninggal. Ketahuan dari tentara dan ketahuan bahwa Nabi Ismail itu membela orang Israel, dikejar. Ketika lari, apakah Nabi Musa tahu mau lari kemana? Gak tahu, dia lari saja kan. Tapi ternyata larinya Nabi Musa itu mengantarkan dia dari perubahan yang luar biasa. Apa? Dapat istri, mertua Nabi. Apakah tahu dia nanti suatu saat dia mau ke Nabi Syuaib kemudian menikahi putrinya? Tahu gak? Gak tahu. Itulah kehidupan, itulah takdir. Maka jangan pernah galau dengan apa yang kemudian Allah takdirkan kepada kita. Bisa saja kegalauan itu dalam tanda kutip kesedihan yang hari ini, tapi jangan berlarut-larut kesedihan. Kadang cara Allah untuk mengantarkan seseorang kepada sebuah kebahagiaan. Apakah orang yang gak punya bapak ibu lebih sedih daripada orang yang punya bapak ibu? Belum tentu. Bisa saja bapak ibunya lengkap, tetapi sedih berkepanjangan. Saya kadang kasih contoh, anak 1 dan anak 2, dan bahkan anak 10. Apakah anak 1 itu lebih bisa dijaga oleh bapak ibunya? Belum tentu. Banyak punya anak 1, tapi nakalnya luar biasa. Secara rasional kan bisa kan mengolah anak 1 ini, dipelajari, kemudian diawasi, bisa saja. Tapi apa? Tambah nomor. Tapi ada anak yang 12, apakah banyak yang sukses? Banyak 12 yang bisa sukses. Dan itu tidak 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa? Karena memang bukan persoalan hitungan, bukan persoalan 1, 2, dan 3. Ustaz masih nambah lagi, kalau itu kan tergantung ibunya. Kalau sudah tua, kasihan. Kalau anak masih mau dapat, kasihan yang belum ini. Di dunia itu bagi-bagi anak ya. Kalau menambah terus kan kasihan, takut nanti lalu sesat dengan anak. Bagi-bagi yang punya Mas Walid ini belum ya. Fahri belum, ini hampir tinggal 1, 2, 3 bulan. Amin. Masya Allah. Siapa yang mau dilamar nggak tahu. Nih Mas Ano sudah selesai kuliahnya? Alhamdulillah. Tinggal nikahnya belum? Amin. Umur berapa sekarang? 19. 19 ke atas sekolah. Sudah 22? Ada. 25. Sudah lama lulus misalnya? Alhamdulillah 2019. Oh, 19. Sudah 2 tahun ya? 2 tahun ke 2021.
cari-cari untuk sekarang. Nah, ntar diambil Ya, orang. Ustaz. Ini siapa ini? Dulu ada kemana yang sering bawa apa namanya? Menyiapkan meja itu. Mas siapa ya? Yang kuliah juga. Mas Danang. Pedas Danang ya? Kuliah. Oh masih kuliah ya? Masih kuliah. Oh belum lulus ya? Baru semester 1. Oh baru semester 1. Tapi orangnya sudah kayak dewasa. Kayak dewasa. Nah, maka kesedihan itu diantara cara Allah untuk mengantarkan seseorang kepada kebahagiaan. Maka jangan terlalu bersedih dengan apa yang telah kita lalui, lakukan, apapun itu. Banyak contoh para anbiya itu luar biasa. Nah, kita berada di bulan Sya'ban. Sya'ban, beberapa hari lagi kita sudah Ramadan. Minggu Senin, malam Senin atau hari Senin itu malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban dalam beberapa keterangan salaf itu adalah malam yang setara, meskipun tidak setara persis dengan Lailatul Qadar. Dan bahkan bulan, kalau terkait dengan bulannya, bulan Sya'ban ini ahabbu syuhur inda Rasulillah. Bulan yang paling Rasulullah senangi, cintai selain bulan Ramadan. Karena tidak ada nabi puasa lebih banyak selain Ramadan di bulan-bulan yang lain sebanyak bulan Sya'ban. Jadi kan sudah puasa berapa hari? Sudah banyak ya. Nah, bulan Sya'ban. Kenapa? Karena bulan ini banyak dilupakan oleh orang. Katanya Rasul itu bulan yang sering dilupakan oleh orang karena sudah kesengsem bulan Ramadan sehingga bulan Sya'ban dilupakan. Seharusnya ini pintu untuk masuknya bulan Ramadan. Kalau ini pintu, bagaimana mempersiapkan masuk itu? Maka persiapannya di bulan ini dengan tilawatil Qurannya di bulan ini, memperbanyak puasa yang persiapan di bulan ini. Sehingga Rasulullah seakan-akan ketika bulan Sya'ban itu beliau tidak berbuka. Apa artinya? Puasa terus. Tapi kadang dilihat beliau tidak puasa. Artinya berarti sering puasa dan juga mungkin tidak, tapi banyak puasanya. Itu di bulan Sya'ban, di bulan Sya'ban. Maka mumpung masih ada sisa yang suka puasa ini, puasa setiap hari, nggak apa-apa. Niatkan niatkan persiapan nanti di bulan Ramadan. Jangan dihabis-habiskan. Mumpung belum Ramadan, makan terus, minum terus, turut terus. Jangan dibuat leha-leha. Maka bulan ini kesempatan besar untuk mempersiapkan bulan. Ulama itu sampai mengatakan apa? Bulan Sya'ban ini adalah Lailatul Qadar yang ditampakkan. Maksudnya, kalau Lailatul Qadar kan nggak tahu, jadi kan nggak tahu kapan datangnya. Tapi kalau nisfu Sya'ban itu jelas semuanya, jelas di hari itu, di malam itu. Kesempatan besar untuk apa? Untuk melakukan amal-amal kebaikan. Kadang karena malam itu adalah malam diangkatnya amal dan juga dicatatnya seluruh kebaikan atau keburukan atau amal-amal pada malam itu semuanya dicatat, takdir. Maka malam itu ketika diangkat amal oleh Allah, amal kan ada amal harian, mingguan, bulanan, tahunan, dan satu tahun malam itu diangkat oleh Allah, malam nisfu Sya'ban itu. Dan ini disebut dengan malam karamah, keramat. Kalau orang-orang di desa itu maka malam nisfu Sya'ban itu luar biasa. Sehingga ada yang sholat sepanjang malam, ada yang ini, tetapi beberapa ulama itu ikhtilaf apakah ada malam sholat nisfu Sya'ban, itu ikhtilaf ulama. Ya kalau mau melaksanakan sholat sunnah ya tahajud atau apa lebih amannya. Al-khuruju minal khilaf mustahabbun.
Artinya keluar dari khilaf itu disunatkan. Intinya memperbanyak amal di bulan ini itu luar biasa. Maka bulan ini mudha'af, dilipat gandakan segala kebaikan dan dosa juga dilipat gandakan. Maka hati-hati melakukan dosa. Maka diperbanyak kebaikan. Suasananya kan sudah kayak Ramadan. Suasananya kayak Ramadan. Bagi yang sudah merasakan bau-bau Ramadan, ke malam Senin besok berarti sudah tinggal anggap 15 hari atau 14 hari atau 13 hari, anggap 14 hari. Tinggal sedikit lagi. Maka kesempatan besar, dan kita juga tidak tahu umur kita sampai enggak. Maka ada yang mengatakan dalam hadis itu, yang jenengan kadang sering buat doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ada ini mengatakan bukan hadis, tapi saya lihat hadis dari Rasulullah SAW. Tapi kemudian kekuatan riwayatnya, kekuatan hasan apa sahih apa lain itu di sini minta apa? Allahumma barik lana, ya Allah berkati kami, lana fi Rajab wa Sya'ban. Sekarang kan sudah tidak ada Rajab, maka Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Baligh itu kan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Tetapi minta keberkahan di bulan ini. Kalau bulan ini diberkati, kau berkah, ziyadatul khair, kebaikan ditambah oleh Allah, maka selain ini bulan-bulan ini diberkati oleh Allah, sampaikan ke bulan yang paling diharapkan. Bulan apa? Ramadan. Kenapa minta sama Allah ballighna Ramadan? Karena orang yang meninggal di bulan Ramadan saja belum habis itu pahalanya luar biasa. Apalagi nanti setelah Ramadan itu minanna, dibebaskan dari api neraka. Maka ada kerugian kalau orang tidak sampai ke bulan Ramadan. Apakah rugi? Kemudian dia rugi. Meskipun rugi maksud di sini pahalanya kan berbeda ya. Meskipun bulan Sya'ban ini juga disebut itqun minan nar, bulan pembebasan dari api neraka. Maka bulan Sya'ban ini ada 12 nama. Ada Syahrul Mubarak, ada malam terutama Lailatul Mubarakah, itu malam Sya'ban itu Al-Laila itqun minan nar, malam pembebasan dari api neraka, malam nisfu Sya'ban. Maka malam nisfu Sya'ban biasanya kalau di desa baca apa, Yasin itu ya. Kemudian bersama-sama setelah Yasinan kemudian salam-salaman. Ada yang enggak tidur semalaman, wiritan sama Allah. Maka nanti malam nisfu Sya'ban dibuat kesempatan. Jangan malam nisfu Sya'ban tuh turu. Apakah ada riwayat yang banyak? Hadis juga ada, kemudian aqwalul ulama, salaf itu juga banyak terkait dengan fadilah di bulan Sya'ban. Maka bulan ini memperbanyak qiraatul Quran, puasa, sedekah, kemudian kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Tolong teman, saudara. Intinya memperbanyak zikir. Kalau sudah nganggur, nggak ada yang nganggur ya kalau di sini ya, di atas wiritan. Apa di depan? Jangan wiritannya gini. Allah. Enggak ada yang dibaca, enggak wiritan. Ngapain? Daring. Yang dilihat YouTube daring. Tidak ada kalau di sini ya, diawasi ya. Daringnya di YouTube ya. Dan kalau di YouTube bukan darling. Nah, itu maka kesempatan bulan ini dengan tinggal beberapa hari lagi kita memperbanyak amal-amal soleh, karena kita tidak tahu umur kita sampai atau tidak. Nah, ini saya buka babul al-bab al-arba'un. Nah, saya lompat insyaallah nanti kalau setelah Ramadan kan biasanya kesini libur ya.
libur. Tapi antum kalau Ramadan kan nggak libur tarawih ya? Tarawih ya. Nah, tarawih. Tarawih di sini berapa? 40? 20? Oh, bukan 40. Nah, kalau di Syam dulu sampai 200 rakaat coba. Sekarang banyak orang yang ngamalkan dulu 20 gara-gara ada yang bilang bid'ah sehingga ngambil 8. Itu bukan Muhammadiyah ngambil 8, banyak orang NU. Bukan persoalan 8 dan 20-nya, karena cepat itu lain lagi. Malah kalau bisa sholat sepanjang malam kalau di bulan Ramadan sudah cepat 8 lagi. Maka aksaru fadlan. Gak apa-apa yang 8 tapi sampai jam 2 malam, gak apa-apa. Jam 2 malam 8 cuma 5 menit. Wah, maka tetap saja 20. Ma'aksara fi'lan aksara fadlan. Apabila banyak aktivitasnya, pahalanya juga banyak. Tapi kalau cepat gak khusyuk, kalau lama gak khusyuk. Kamu kalau cepat khusyuk apa enggak? Sama sih. Itu banyak saja. Gak usah yang pendek. Sama dengan sholat 5 menit lebih utama dengan 20 menit. Apa 20 menit lebih utama dari 10 menit? Ya tetap 20 menit. Loh kok bisa? Nanti kalau enggak, itu kan lain lagi khusyuk dan tidaknya. Ditimbang. Kalau yang 20 menit enggak khusyuk, yang 10 menit enggak khusyuk, lebih banyak mana? Ya tetap banyak yang 20 menit. Sama aksaru fi'lan, aksaru fadlan. Ya, kalau kebaikannya banyak, keutamanya juga banyak, fadilahnya juga banyak. Tapi jangan dibuat kesempatan 20 rasa 8. Tapi 8-nya bukan yang panjang. 8-nya yang sholat yang 20, tapi setelah 8 keluar. Sudah tarawih, sudah. Tapi keluar duluan. Ada yang kalau tarawih itu, tapi kalau di sini nggak ada ya. Baru Allahu Akbar mau Fatihah mau turun baru ikut. Jangan, itu termasuk orang yang nakal, kasar. Kalau sudah takbir dikumandangkan, takbir juga. Nanggung sih ngomong. Maka dan jeda itu sudah luar biasa. Maka disebut tarawih. Apa tarawih? Istirahat dari roha. Tarawih. Atau sudah dikasih istirahat, masa ditambah lagi ngopros baru mau walam bolin. Kalau sebenarnya mau baru itu banyak biasanya. Kalau ini nggak ada ini, di sini nggak ada. Mungkin banyak. Yang tempat lain biasanya. Tempat lain ya, di tempat lain di atas itu. Belakang Di samping. belakang sebelah. Kalau di sini sudah imam Allahu Akbar. Maka Allahu Akbar sama dengan perang. Ini kan sama dengan perang kalau sholat. Dan ikut komando. Bahkan kalau tidak ikut komando itu bisa batal sholatnya kalau nggak berbarengan sampai beberapa kali. Maka ketika berangkat jangan sampai santai. Allahu Akbar, ruku. Malah nggak boleh melewati imam, nggak boleh melewati tentara itu kecuali maju. Ya ada yang disuruh maju duluan karena strategi, tapi nggak bisa kalau jadi makmum maju ke depan nggak bisa. Ya. Maka harus terus ikut gerak-gerik imam biar tidak disebut pemalas. Kalau pemalas nanti bisa masuk kategori apa? Nifaq, munafik, ya. Atau fasik. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Fi fadilatis sabri 'indal musibah.
keutamaan sabar ketika mendapatkan musibah. Tahu musibah? Musibah itu asalnya asaba yusibu, dikenai, ditimpa, dikena. Jadi kan duduk-duduk ada batu, dikena batu. Itu musibah atau nikmat? Iya, kalau yang jatuh duren. Kalau duren gak ada anunya, Ya musibah. musibah. Kalau kena kepala meskipun emas, menjekek sakit, bisa mati. Nah, tapi juga tergantung bagaimana cara pandang kita terhadap sesuatu. Contoh, ada yang jenengan anggap dikena sesuatu, kenai sesuatu, jenengan duduk-duduk. Kok tiba-tiba dari atas ada air yang nuang. Tapi ternyata bukan air comberan, air apa? Air kopi, misalkan. Jenengan haus sekali. Berarti cara pandang satu sisi. Karena memang ada orang yang menikmati musibah, tapi jarang sekali. Karena cara pandang musibah itu bahwa sesuatu yang tidak diinginkan yang menimpa dirinya itu musibah. Tapi kemudian kalau mindsetnya dirubah, apa yang mengenai kita itu adalah bagian dari cara Allah tadi memberikan kenikmatan. Contoh jenengan dikasih, alhamdulillah, tiba-tiba ketusuk duri, tahu ketusuk duri. Jenengan nggak bisa jalan, nerima nggak? Banyak nggak nerima. Ada mau sekolah, kok malah ketusuk duri. Teman-teman sudah berangkat semua, malah si siapa namanya di belakang Mas Farid? Dimas Kanjeng Dimas bisa memanatkan uang nih. Kanjeng Dimas. Mas Dimas misalkan, kok ketusuk duri. Dia kalau nggak sabar, guring-guring, jandil, besok, jangan betul. Siapa yang dibisui coba? Coba kalau secara rasional siapa yang dibisui? Allah yang dibisui. Apa duri? Duri nggak bisa ngapa-ngapa. Siapa yang berikan duri coba? Yang meletakkan. Orang meletakkan. Tapi kenapa kok sama orang itu mengenai kita? Sama dengan kita mengejek orang, itu sebenarnya tidak mengejek dia, mengejek Allah. Mengejek Allah, misalkan welek, wireng, peton. Tahu peton ya? Gosong, sombong. Itu siapa coba yang dicela? Tuh, Allah yang dicela. Gak ada kan orang yang, siapa yang buat orang? Itu kan sama dengan mencaci ciptaan Allah. Tadi teman-temannya sudah berangkat, sudah sekolah, ini apa? Ternyata Mas ini kena duri, nggak berangkat, sudah muring-muring. Apa? Temannya berangkat, sudah sekolah, ternyata kelasnya ini contoh ya sedikit. Yang biasa didudukin dia apa? Ada batu dari atas, jatuh lantai 2, ceplok kena bangkunya dia. Tanya dulu sih, mana sih yang nggak masuk? Kena ya? Nggak ada orangnya Pak. Alhamdulillah, kemana kok nggak masuk? Ya Allah, untung nggak masuk. Katanya. Dia belum tahu bahwa bangkunya kena batu. Ternyata apa yang dikasih tahu, dia bersyukur nggak dengan kena duri. Bersyukur, ya Allah, makasih duri. Senang dia kena duri. Itu kadang yang kita kalau pas kebetulan kita pahami, tapi semuanya selalu seperti itu. Kadang mindset kita yang tidak seperti itu kan, sehingga selalu negatif sama Allah, negatif pikiran kita sama keadaan. Coba balik, positifkan semua keadaan, karena dengan positif itu dapat pahala, salah dapat pahala. Tapi kalau negatif, salah dapat dosa, benar apalagi apa dosa. Kalau kita negatif bisa hanya dengki, hasad,
sombong, itu banyak penyakit dari negatif-negatif. Nah, ini musibah. Karena Allah berikan sesuatu itu sudah disesuaikan dengan kadar kemampuan seseorang. Tapi orang kadang tidak sadar akan kepunyaannya sendiri. Maka kita selalu minta sama Allah, la taqwa lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Minta sama Allah yang kita kalau diberikan sesuatu kuat menanggungnya. Karena memang ada orang yang dikasih duri saja misu-misu, tapi ada yang kena paku malah senang. Bukan persoalan duri atau pakunya, tapi bagaimana seseorang ini menanggapi duri atau paku. Bukan persoalan kecil besar, sama dengan yang saya contohkan. Bukan punya anak satu atau 10. Punya anak satu aja nggak bisa menjaga, nanti satu aja nggak bisa menjaga, apalagi 10. Bukan gitu cara berpikirnya. Kalau dibalik, yang saya perhatikan ya, misalkan anak saya, tapi mungkin sama dengan kalau anak saya sendirian, ganggu siapa ya Pak? Ganggu ibunya sama saya. Iya, malah membuat pusing. Tapi kakaknya datang, gede. Akhirnya apa? Main sama siapa ya Pak? Main sama kakaknya, saya yang berdua sama ibunya. Senang gak Wanda? Oh senang. Ditambah lagi kakaknya 3. Lama dia mainnya bertiga. Itu caranya, paham maksudnya? Semakin banyak anak, semakin banyak teman, kita semakin mesra-mesraan. Sudah anaknya 1, ada temannya, pusing. Maka semakin banyak anak, mindset dari awal harus dirubah. Semakin banyak anak, semakin banyak teman. Dan saya perhatikan anak semakin ada itu, anak pertama, kedua, kecerdasannya lebih. Kedua lebih cerdas dari pertama, ketiga lebih cerdas dari yang. Kenapa? Karena ketika anak itu lahir satu, siapa temannya juga? Bapak ibu. Ya kalau nemani terus, bisa diajak ngomong terus. Kalau enggak, dia ngomong sama siapa? Dia enggak ngomong. WA-an misalkan, bukan WA enggak bisa ya. HP-an misalkan, karena ibunya biar bisa dikasih HP. Akhirnya gini terus. Tidak ada kakaknya, diajak ngomong enggak? Diajak ngomong, pintar ngomong, pintar ngomongnya. Kalau kakaknya 2, tambah pintar, tambah cerewet. Paham misalnya? Itu mindset harus dirubah. Kalau 1 nanti bisa dididik, kalau enggak mungkin. Maksudnya bukan enggak mungkin, belum tentu. Tergantung mindset kita. Makanya nanti persiapan kalau punya anak banyak, minimal 2, minimal 3. Nanti umur 1 tahun tambah lagi. Mantap. Kalah nanti. Kalau istri saya yang anak keempat sudah sama dokter, Bu, sudah jangan tambah lagi katanya. Karena nggak boleh tambah, suruh bagi-bagi dengan yang lain katanya. Nah, tapi memang sudah kekuatannya berbeda. Maka mumpung masih muda, ya Mas Qadir, Pradi, Mas Fahri ini Masya Allah ini. Masya Allah. Nah, tancap gas. Di jamaah. 2, 3. Ya, Masya Allah Ustaz. Kembar 5. Maka tergantung mindset. Kalau mindset. Saya misalkan pagi itu, kadang kalau pagi itu kan mual, tapi malam itu saya sudah persiapan. Pagi itu saya bangunkan 2 tempat, 3 tempat. Anak-anak kan beberapa tempat di pondok, 2, 3, 4 tempat. Tempatnya juga jauh-jauh. Kalau saya nggak bangunkan, maka bisa saja anak-anak ini nggak bangun. Mungkin karena malamnya lembur atau apa. Tapi saya istiqomahkan setiap pagi harus bangunkan. Antum pikirkan, kalau malam badan itu bangun sendiri aja sudah gini kan. Tapi mindset dirubah. Pagi keluar bangunkan sehat. Alhamdulillah. Pilek yang nggak pilek, bangunkan satu-satu berapa kamar, satunya berapa kamar, baru setelah itu ke
ke masjid, itu enjoy saja setiap hari. Saya dulu di pondok, bangunkan 2 gedung, 1 gedung 3 lantai sampai hitam. Apa mindset kita? Setiap bangunkan 1 orang, maka kalau dia ke masjid, ini kan dapat ke masjid, apalagi 1 orang yang saya bangunkan, membangunkan banyak orang, apakah saya tidak dapat pahalanya? Berarti bangunkan 1 orang berpahala, apalagi banyak orang. Paham maksud saya? Itu mindset. Tapi kalau capek, kemudian mana nanti capek bangunkan capeknya dulu yang dipikir ya sudah capek, malas bangunkan aja malas. Jenengan kalau subuh nggak mikir meskipun masih takaran pahala meskipun suatu saat nanti bisa berubah. Bangun itu kalau jenengan leha-leha, maksudnya leha-leha itu dibiarkan badan ini tetap pingin tidur. Tapi kalau bangun kemudian ke kamar mandi, jenengan wudu, jenengan keluar dari kamar mandi itu segera pada sewaker. Apalagi jam 2, jam 3 tembus itu nggak tidur, seger seharian itu. Tapi kalau sudah subuhnya sudah telat, sudah nggak tahajud, ditambah tidur lagi setelah subuh, mau malas. Mindset dirubah. Mindset bisa. Jangan ke yang tidak bisanya, tapi ke yang bisanya. Apapun seperti itu. Hal kebaikan harus mindset diperbaiki. Nanti setelah saya sekolah nanti mikir sekarang. Jangan mikir sekarang, urusan nanti. Nabi Musa aja nggak mikir, dapat istri, dapat mertua. Nabi Syuaib, ya kan? Tadi saya ceritakan, dia nggak punya bekal, nggak punya bekal. Coba sekarang, saya kasih contoh yang lain. Nabi Ibrahim ke Mekah. Tempat yang ditempati pertama kali ada apa? Pohonan aja nggak ada. 1 pohon aja nggak ada juga. Air nggak ada. Gersam. Tapi ada kekuatan yang dia punya, kekuatan doa. Karena memang nggak ada sesuatu doa itu yang tidak rasional. Nggak butuh rasional doa itu. Paham maksudnya? Jangan kemudian kita berdoa yang rasional, nggak ada. Karena Allah kadang mengasih sesuatu yang tidak rasional untuk seseorang. Contoh apa? Zam-zam keluar dari kakinya Nabi Ismail. Kemudian banyak Ka'bah menjadi tempat yang luar biasa sampai hari ini. Apakah kemudian Nabi Ibrahim sebelum berangkat dari Mesir atau dari Palestina itu nanti membayangkan di tempat itu ada segerombolan orang? Gak ada. Bahkan 2 orang ini ditinggal oleh Nabi Ibrahim. Secara kasar mata toweka. Tapi karena sudah percaya sama Allah, percaya kekuatan doa, dia biarkan. Karena Allah sudah yang menjaga. Tadi wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni litusna'a 'ala 'aini. Jelas pengawasan Allah. Nah, itu yakin. Harus butuh keyakinan. Apapun itu. Entah sekolah, entah mendapatkan nikmat. Contoh anak saya yang kecil, yang Najib itu yang kecil, dia pernah nggak berpikir besok mau mendapatkan makan? Nggak mikir, dia selalu bahagia. Saya kadang lihat dia bahagia terus anak ini. Besok nggak tahu dia makan, tetap bahagia. Kayak yakin sekali dia dapat makan, sehari bisa makan es krim juga. Dibelikan makan. Kita semakin cerdas, semakin tua, tapi semakin tidak cerdas, semakin takut kan? Ya saya semakin takut. Tapi anak kecil, belum belajar di TK aja sudah pintar, yakin sama Allah. Besok sudah, kalau dulu kemarin sebelum sate itu yakin, besok masih ada air susu ibunya, meskipun besoknya dia di sape nggak tahu, tapi tetap yakin dia bisa makan, luar biasa. Dan kita masa kalah sama bayi? Jenengan kerja, nggak kerja, makan 3 hari bisa 10 kali. Maksudnya sehari bisa berkali kerja, nggak kerja coba, nggak kerja. Terus seperti itu, kehidupan seperti itu. Tapi
saya bangun untuk ini, untuk nanti syawal. Urusan nanti, urusan besok, apa itu kasih? Apakah kita tahu bahwa kalau kita mati, meninggal, wafat, nanti yang rumah kita siapkan untuk anak itu dia tempati? Belum tentu. Sawah, belum tentu. Bisa saja kita sudah meninggal rebutan dengan rumah, gak jadi ditempati. Banyak kemarin saya ke Sumber punya kemana itu, punya bapaknya punya Pertamina, punya ini, bapaknya aja masih sakit-sakitan, sudah rebutan Pertaminanya, rebutan kos-kosannya, rebutan rumah. Akhirnya apa? Ada yang meninggal 2, belum meninggal saja sudah ada yang meninggal anaknya karena rebutan carok, rebutan kemudian carok. Urusan nanti. Karena Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, Maha luar biasa. Keyakinan akan, karena penting, ini itu penting. Tetapi aturan Allah itu lebih luar biasa dan kita harus yakini. Paham aturan Allah? Kalau sungai mengalir kemana? Ke atas apa ke bawah? Ke bawah. Nggak ada sungai yang mengalir ke atas, kecuali disemprot sungainya ke atas baru. Tapi kan jatuhnya tetap ke bawah. Itu sudah sunatullah. Kita kalau hidup, apakah akan mati? Pasti. Suatu saat pasti. Karena itu sudah menuju. Apakah kalau kita menuju kematian itu kemudian di tengah jalan, enggak sekarang di tengah jalan akan kelaparan? Tidak. Loh, kok bisa tidak, Ustaz? Enggak makan. Ya makan dan enggak kelaparan. Enggak, dia kerja, itu ikhtiarnya. Sama dengan sungai, apakah mengalir kalau tidak ada sungainya? Air itu di sungai? Ya enggak bisa. Pasti anggap ya. Kenapa sungai bisa mengalir? Karena sudah ada sungainya, airnya itu. Air mengalir kemana? Ke sungai, melewati ini kan. Kalau air sungainya ke sini, apakah semua air sungai mengalir lewat sungai itu? Tidak. Ada kemudian kalau dikasih lubang ke sana mengalir ke sawah. Apakah ini tahu bahwa di suatu tempat ini akan ke sawah atau ke laut? Gak tahu. Tapi kemudian dia ada yang ke arah sana, itu sudah bagian dari takdir. Maka selalu percaya kepada Allah, husnudzan kepada Allah, bahwa kehidupan kita itu selalu dijaga oleh Allah. Tenang saja, nggak usah serba takut. Hari Ustaz Fahri, gimana ya kalau saya nggak punya istri? Punya. Kalau nggak punya di dunia, di surga disiapkan. Amin. Ya. Tapi selalu yakin, apalagi istri. Insya Allah sudah disiapkan. Sudah disiapkan. Oh guys, gila. Nah, ustazahnya ada berapa di sini? Dua. Ustazahnya juga sudah mau ya. Mau Ustaz, tapi belum. Nah, Ustaznya masih satu. Oh, Ustaz anak tambah. Nah, kembali ke judul fi fadilatis sabri 'indal muslim. Itu seperti sesuatu kadang yang kita tidak inginkan, tetapi kembali tergantung mindset kita. Tetapi kalau kena musibah disunatkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah apapun, karena memang roji kan inna sesungguhnya kami, inna lillahi untuk Allah, bagi Allah, inna atau dari Allah ya, inna lillahi wa inna, dan sesungguhnya sungguh kami, inna lillahi wa inna, dan kepadanya roh dari Allah yang kembali kepada Allah. Tukang parkir, kasarnya tukang parkir
Ada orang yang berkirim tempat yang punya mobil itu diparkir. Apakah nggak boleh diambil ketika mau selesai belanja? Jadi ganti, nggak mau ini mobil saya, nggak boleh dihantam gitu. Itu kan parkirnya. Ya kita itu kayak gitu aja. Sudah mobil ada yang punya, ketika sudah mengambil disilahkan. Dan itu nggak lama. Apakah menyesal tukang parkir? Enggak, senang malah. Berduit. Kenapa? Dikasih uang, dikasih ganti. Maka apa? Doanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian apa itu? Badalallahu ahsanat apa? Mudah-mudahan Allah menggantinya ke yang lebih baik. Apakah kemudian orang yang meninggal, misalkan saya punya orang tua, waktu itu masih senang-senangnya saya dilihat orang tua, ternyata bapak saya diambil ketika saya detik-detik mau S2. Sedihnya luar biasa. Apakah sampai hari ini sedih? Ya enggak. Sedihnya mungkin 1 bulan, 2 bulan. Itu luar biasa loh. Allah ambil kesedihan itu. Beberapa bulan diganti oleh Allah. Dengan apa? Punya bojong. Kan? Sudah tertutupi sedih satu. Orang tua ya didoakan terus, tidak bersenang-senang. Orang tua meninggal, nggak ada. Nah, ini dari satu hadis. Warisan. Kita lanjutkan. Allah